Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vika Febri Mulyati, selaku dosen perilaku organisasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Azan Taufan dari kelas akuntansi 502. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya memberikan judul, yaitu organisasi, manusia, dan manajemen, yang merupakan hubungan yang tak terpisahkan. Baik, soal yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antara organisasi, manusia, dan manajemen, sehingga mengapa manusia membutuhkan organisasi. Jawaban yang pertama yaitu kita membahas tentang definisi organisasi terlebih dahulu. Definisi organisasi saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, wadah kolaborasi. Dan yang ketiga, struktur yang dinamis. Jadi, organisasi adalah sarana yang dirancang oleh manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga menjadi tempat di mana manusia dapat berkolaborasi, membagi tanggung jawab, dan menciptakan sistem yang mendukung penyelesaian tugas terstruktur dan dinamis. Lalu, peran manusia dalam organisasi. Yang pertama, kolaborasi. Manusia memerlukan organisasi untuk berkolaborasi dan mencapai tujuan yang sulit diraih secara individu. Yang kedua, pembagian tugas. Organisasi memungkinkan pembagian tugas yang efektif, memanfaatkan keahlian setiap individu. Yang ketiga, sinergi. Melalui organisasi, manusia dapat menciptakan sinergi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sini manajemen sebagai penghubung vital. Yang poin yang pertama yaitu perencanaan. Jadi manajemen dapat melakukan fungsi perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan tugas. Yang ketiga, pengarahan, memotivasi dan memimpin anggota organisasi. Kemudian yang keempat, pengendalian, di mana di sini memastikan kinerja sesuai dengan standar. Manajemen menjadi penghubung yang memastikan semua elemen organisasi termasuk manusia dan sumber daya lainnya berfungsi secara efektif dan efisien. Proses manajemen yang baik menciptakan sinergi antara berbagai komponen organisasi. Maka, bagaimana sinerginya antara organisasi, manusia, dan manajemen? Yang pertama, pencapaian tujuan bersama, hasil akhir dari kolaborasi yang efektif. Kemudian yang kedua, manajemen efektif, yaitu mengarahkan dan mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, kontribusi manusia, yaitu adanya keterampilan, kreativitas, dan dedikasi. Yang keempat, struktur organisasi itu sendiri, yang merupakan kerangka dasar untuk operasional. Jadi, sinergi antara organisasi, manusia, dan manajemen menciptakan lingkungan di mana tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efisien. Setiap elemen memiliki peran penting dalam membangun kesuksesan organisasi. Soal yang kedua yaitu mengenai problem. Sebelum memasuki pada soal problemnya, kita akan membahas penyelesaian masalah dalam tim terlebih dahulu. Di mana kita memiliki 3 solusi. Yang pertama, kolaborasi. Tim bertindak secara kolaboratif memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menyampaikan ide dan solusi yang kreatif. Kemudian yang kedua, kemandirian. Setiap anggota tim memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pendekatan terstruktur. Menggunakan teknik seperti brainstorming, analisis akar masalah, dan implementasi rencana aksi untuk penyelesaian masalah yang efektif. Baik, problem yang pertama mengenai perilaku tim yang berkontribusi. Di sini, pemecahan masalahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama. Tim yang solid menerapkan nilai-nilai kerjasama, menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap anggota tim memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan peran mereka dalam organisasi. Yang ketiga, adaptabilitas, di mana tim yang adaptif dapat merespon tantangan ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara fleksibel, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Problem yang kedua yaitu wadah kelompok untuk mengatasi masalah internal. Ada 3 penyelesaian, yaitu yang pertama komite penyelesaian konflik karyawan, di mana bertugas untuk menangani perselisihan antara individu ataupun antar divisi, ketidakpuasan karyawan, dan kendala komunikasi. Kemudian yang kedua, tim peningkatan kinerja operasional, jadi berfokus pada pengkajian proses kerja untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, forum inovasi dan pengembangan. Menjadikan ini sebuah wadah untuk menyalurkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari karyawan untuk perbaikan perusahaan. Problem yang ketiga, yaitu menciptakan budaya organisasi dan yang ideal. Ada 4 penyelesaian. Yang pertama, nilai inti. Jadi perlu didefinisikan nilai-nilai yang mencerminkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, keterlibatan karyawan.
Jadi, perlu melibatkan seluruh tingkatan karyawan dalam pembentukan budaya. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Perlu untuk membangun komunikasi yang transparan dan inklusif. Kemudian yang keempat, kepemimpinan teladan. Karena pemimpin menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai budaya. Soal yang ketiga, mengenai struktur organisasi perusahaan multinasional manufaktur. Di sini saya membuat struktur organisasi yang menunjukkan hierarki dan pembagian tanggung jawab dalam perusahaan multinasional manufaktur. Setiap tingkat ini memiliki peran spesifik dalam menjalankan operasi perusahaan secara global. Jadi ada dewan direksi, CEO, COO, CFO, CMO, dan CTO, kemudian direktur manufaktur, HRD, kemudian manajer cabang negara, dan tim pemasaran maupun R&D, Research and Development. Lalu apa yang menjadi departemen kunci dalam perusahaan multinasional itu? Yang pertama, direktur manufaktur, di mana dia bertugas untuk mengelola seluruh operasi produksi di pabrik. Yang kedua, direktur HRD, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, manajer cabang negara, yang bertugas untuk mengawasi operasional dan pemasaran di masing-masing negara. Ini sangat penting. Lalu, tim pendukung operasionalnya. Yang pertama, tim pemasaran dan penjualan lokal yang bertugas untuk mengimplementasikan kampanye pemasaran yang telah dirancang oleh CMO, mengelola penjualan langsung dan bekerja sama dengan distributor. Tim riset dan pengembangan atau R&D bertanggung jawab untuk melakukan inovasi produk, penelitian material baru, dan peningkatan proses produksi. Kemudian ada tim logistik dan distribusi yang mengelola pengiriman produk dari pabrik ke gudang distribusi dan akhirnya ke konsumen. Jadi dia berfokus pada efisiensi rantai pasokan. Soal yang keempat, mengenai pentingnya memahami sikap karyawan. Mengapa penting? Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pemahaman sikap dapat membantu mengarahkan karyawan pada tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Yang kedua, dapat mengurangi turnover. Sikap positif karyawan sering berbanding lurus dengan tingkat retensi mereka di perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kerja. Interaksi antar karyawan membantu membangun tim yang lebih harmonis dan efektif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dipahami cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kemudian, cara memotivasi karyawan. Yang pertama bisa dengan memberikan pengakuan. Yang kedua bisa dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan pengembangan. Dan yang keempat, mendengarkan umpan balik. Jadi, jangan sampai sebuah organisasi atau perusahaan hanya memberikan arahan saja, tapi sesekali harus mendengarkan feedback dari karyawan, karena hal itu terkadang dapat berupa motivasi ataupun aspirasi dari karyawan itu sendiri, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai di kemudian hari. Lalu, peran motivasi dalam organisasi. Yang pertama sebagai penggerak utama. Motivasi berperan sebagai penggerak utama dalam organisasi, mendorong karyawan untuk bekerja sama dengan antusias dan produktif. Kemudian yang kedua, suasana kerja yang dinamis. Motivasi menciptakan suasana kerja yang dinamis dan inovatif, di mana setiap individu terdorong untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, untuk yang ketiga, mengatasi tantangan. Nah, dengan motivasi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi kinerja yang stagnan, tingkat absensi yang tinggi, atau hilangnya karyawan berbakat. Jadi memang sangat penting peran motivasi ini dalam organisasi. Sekian pemaparan hasil pengerjaan UTS mata kuliah perilaku organisasi. Semoga bermanfaat dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.